HTZS, channel pendidikan, informasi, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap bahagia untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Organisasi Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap berikut. Yang pertama, masa pembentukan tahun 1908 sampai 1920 berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indonesia Partij. 2. Masa radikal atau non-koperasi tahun 1920 sampai 1930 berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, masa moderat atau koperasi tahun 1930 sampai 1942 berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Budi Utomo, BU. Pada awal abad 20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama STOPIA, School of Leiding van Inlandse Artsen, terdapat di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo, BU, dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirtokusumo. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor, Bandung, Yogyakarta 1, Yogyakarta 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut. 1. Membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura. 2. Tidak melibatkan diri dalam politik. 3. Bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. 4. Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Tirtokusumo. 5. Merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul 2 aliran yaitu pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya 2 aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo. 1. Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. 2. Menyokong gagasan wajib militer pribumi. 3. Mengirimkan Komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan Hindia. 4. Ikut duduk dalam Volksraad, Dewan Rakyat. 5. Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Budi Utomo mampu menerbitkan majalah bulanan Guru Desa yang memiliki kiprah masih terbatas di kalangan penduduk pribumi. Sejalan dengan kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya, Parindra. Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Sarekat Islam, SI. Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam, SDI.
Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September tahun 1912, SDI diubah menjadi SI, Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam, SI, didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti HOS Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah 1. Perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. 2. Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Dan 3. Membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah 1. Mengembangkan jiwa berdagang. 2. Memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran. 3. Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra. 4. Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. 5. Tidak bergerak dalam bidang politik. Dan 6. Menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Dalam Kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam, dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto, H. Agus Salim, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri, komunis, dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang. Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam, PSI. Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII. Sementara itu, SI Sosialis atau Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat, SR, yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia, PKI. Indische Partij, IP. IP didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh tokoh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi, diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran Indo. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indische Partij menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express, dengan judul Als ik een Nederlander was, seandainya aku orang Belanda. Suwardi mengecam Belanda, katanya, bagaimana mungkin bangsa terjajah, Indonesia, disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indische Partij. Akhirnya Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Perhimpunan Indonesia, PI, semula bernama Indische Vereniging, PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, PI, nama majalahnya Hindia Putra, yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan, yaitu 1.
Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. 4. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat memengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda I dilaksanakan tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jakarta, dihadiri berbagai organisasi pemuda. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Panitia Kongres Pemuda II dibentuk tanggal 12 Agustus tahun 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyopuspito. Susunan panitia mewakili wilayah di seluruh Indonesia. Beberapa tokoh panitia Kongres adalah Sugondo, PPPI, Joko Marsaid, Jong Java, M. Yamin, Jong Sumatera Nenbon, Amir Syarifuddin, Jong Bataksbon, Senduk, Jong Selebes, Jelei Mena, Jong Ambon, Johan Mu, Chai, Jong Islamia Tenbon, dan tokoh-tokoh lainnya. Kongres II diselenggarakan 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928, dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya, tanggal 28 Oktober tahun 1928, dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda II, yang berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. A few moments later. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Partai Nasional Indonesia, PNI. Partai Nasional Indonesia, PNI, didirikan tanggal 4 Juli tahun 1927 di Bandung, dipimpin Ir Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Dengan ideologi nasionalisme, PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial, maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner, sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Boven di Gulf, Papua. Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada masa pergerakan nasional juga berkembang organisasi yang sangat berpengaruh, yaitu Partai Komunis Indonesia, PKI. Cikal bakal PKI adalah Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, yang didirikan oleh Hans Nivelle, orang Belanda, pada tahun 1914 di Semarang.
Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDP antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. Partai Komunis Indonesia didirikan tanggal 23 Mei tahun 1920, diketuai oleh Semaun. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari tahun 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November tahun 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia. Mereka yang terlibat pemberontakan PKI dan ditangkap pemerintah Belanda, diasingkan ke Tanah Merah, di Gul Atas di daerah Papua sekarang. Ada sekitar 13.000 orang yang ditangkap pemerintah Belanda, 4.500 orang diantaranya dihukum, 1.300 orang dibuang ke Digul. Thank you for your attention. Apologize for any shortcomings. Hopefully this learning is useful. See you later. Wassalamualaikum.